Nah, kan masih pakai baju ini lagi. Oke, langsung aja kita lanjut ke studi kasus langsung ya. Supaya Anda gak jenuh karena kebanyakan materi yang dirinci-rinci, jadi banyak materi dibagiin satu-satu, cuma 1 menit bahas ini, 1 menit bahas ini, 1 menit bahas ini. Kita langsung aja masuk ke studi case. Langsung kita belajar bagaimana cara membuat blog pribadi menggunakan WordPress secara gratis, aman, terpercaya, terkendali. Nah, banyak banget lah. Nah, kita belajar bikin web, nggak bikin web kayak gini ya, itu terlalu personal. Ini nanti kita bikin khusus untuk personal. Kita bikin blog kayak gini ya. Kayak heyapakabar.com. Ya, ini ada tutorial-tutorial dan lain-lainnya. Supaya apa? Kita matiin adblock dulu ya. Ya. Tek, refresh. Nah, ini muncul iklan loh. Nah, ini space iklan. Ini iklan. Nah, dengan adanya iklan di website kita, Anda bisa dapat pemasukan dari website. Begitu. Ya, untuk itulah bikin website dulu. Kalau misalkan Anda punya website, nanti bisa dapat iklan, dapetin pengunjung, dapetin iklan, dapetin uang. Dan siapa tahu kedepannya bisa jadi passive income. Jadi Anda nggak bikin-bikin CV untuk melamar keluar, tapi Anda membuka lapangan kerja baru. Amin ya. Asalkan serius. Apakah bisa? Ya banyak, banyak yang bisa gitu. Ya, kita belajar bikin blog pribadi dulu kayak gini. Apa yang diperlukan? Yang pertama, tema ya. Ya, temanya seperti apa, kontennya seperti apa, dan lain-lainnya. Oke, sebelumnya kita overview dulu. Gimana cara bikin website? Membuat website itu sebenarnya tidak begitu rumit ya. Kalau misalkan dijelasin di video-video sebelumnya, itu kenapa panjang karena dibahas dari awal basic dan juga materi. Nah, urutan pembuatan website itu yang pertama itu punya hosting dan domain satu ya. Hosting atau gini, kita cari di Google ya. Urutan bikin web. Nah, urutan bikin web ya. Tahapan pertama ya. Yang pertama tentukan jenis websitenya ya, betul. Anda di sini kita sudah menentukan jenis websitenya adalah blog pribadi sebagai contoh pertama studi kasus di kelas kita ya. Yang kemudian tentukan platformnya. Kita menggunakan WordPress. Nah, kita menggunakan WordPress. Kemudian pilih hosting dan domain, install WordPress dan sesuaikan tampilan, optimasi pengaturan website, dan yang lainnya ya. Ini kita buka ya. Apa sih? Nah, ini nih. Tentukan jenis website, tentukan platform WordPress, tentukan hosting, pilih hosting, ini. Nah, install Gondel Analytics dan ini. Nah, ini secara simpelnya aja. Karena kemarin baru aja. Karena baru aja kita belajar untuk pengaturan website, nginstal website sampai diatur sampai seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin blog pribadi. Yang pertama dilakukan adalah masuk ke tampilan, ya. Kita pilih dulu temanya. Nah, di sini ada banyak sekali tema yang bisa Anda pilih. Kemudian gunakan penyaring fitur dan juga subjeknya pilih blog. Nah, fiturnya mau apa? Mau apa? Nah, ini ada logo custom, ini pola editor, opsi tema, banyak banget yang bisa Anda pilih. Ya, itu tinggal terapkan penyaringan blog ya, penyaringan blog. Nah, ini WordPress sudah menyediakan banyak template gratis untuk blog Anda. Ya. Nah, kalau misalkan saya nggak mau disaring, ya, di sini untuk khusus blog saya menggunakan apa ya, Astra. Kita coba Astra. Ada Astra, ada GeneratePress, ada Nif, ada banyak. Kita coba pakai GeneratePress ya, atau Astra, atau GeneratePress. Mana sih yang bagus? Cari aja. Kedua-duanya bagus dan kedua-duanya saya pakai. Ya, di Astra ya, kita coba pakai Astra. Tinggal install, tunggu sampai selesai ya. Nunggu koneksi juga ya. Kalau misalkan lama, kesel ya jangan marah-marah. Tunggu aja gitu. Ya, apalagi dulu saya belajar itu numpang di Telkom. Ya, numpang di Telkom terus pakai notebook yang kecil, RAM-nya 1 giga, harus belajar website. Tapi bisa apalagi Anda yang zaman sekarang ya RAM-nya itu udah 2 giga, 4 giga dan juga dikasih gitu orang tua.
atau dikasih siapa, atau bahkan mampu beli ya, itu luar biasa bagus banget. Nah, karena dulu saya dikasih karena nggak mampu beli, nggak punya uang. Ya, ini lama banget ya. Nah, ini koneksinya karena pakai plat merah dan juga dibatas. Kenapa? Karena ya banyak yang make. Ini internetnya dipakai satu desa. Ya, itu. Kita tunggu aja dulu. Nah, ini udah terpasang. Kalau misalkan udah terpasang, tinggal aktifkan. Ya, kita customize semuanya ya. Ini kita makan waktu lama nggak apa-apa. Yang penting kita beres ya bikin satu website. Nah, supaya paham, supaya nggak disambung-sambung nanti puyeng. Ini ya. Ini template kita udah pasang. Kita lihat dulu tampilannya. Nih, udah mirip-mirip ya. Ini masih masih acak-acakan. Ini masih kayak gini menunya. Nah, oke. Kita masuk ke menu sesuaikan. Ya, kita hapus dulu postingan yang ada. Ya, kita hapus dulu postingan yang ada. Ini hapus, pindah ke tempat sampah. Kemudian halaman kita hapus juga. Kita hapus juga. Kita beneran bikin web ini sampai beneran enak dilihat, enak diakses. Nggak apa lama, tapi Anda langsung bisa gitu ya. Oke. Kita masuk ke widget. Kita hapus-hapus dulu semuanya karena widget bawaan itu jelek ya. Nah, apa sih itu? Nih, ini klik sini hapus blok. Situs Anda tidak memiliki artikel, ini sini hapus blok. Oke, udah simpan perbarui. Udah segini aja. Ya. Kita masuk ke sesuaikan. Ya, bisa masuk ke sesuaikan. Atau di Astra ini ada milih template dulu. Kita penyuntik opsi Astra. Ya. Nah, ini nih. Anda bisa mengaktifkan warna kemudian ini. Tapi Astra ini ada yang versi Pro-nya gitu. Astra bulk edit pengelola terba import Astra customizer widget Astra. Nah, oke. Nah, ini pembuat header, unggah logo, atur warna. Nah, kita masuk ke sesuaikan. Nah, ini kita belajar untuk menyesuaikan sebuah tampilan website. Ini global. Global itu mengatur seluruh settingan dari warna, tipografi, buton. Tipografi kita ubah font, jenis fontnya itu mau seperti apa. Font ya, ini ada banyak jenis font yang bisa dipilih. Misalkan Arial, nah Google ini. Kita nyoba pakai font yang paling populer. Font Google atau asal dulu aja, yang penting enak dibaca, enak dilihat. Mana ya? Roboto. OVO RR PQ RR. Roboto lama banget sih. Roboto, ketik aja Roboto ya. Itu gitu ya. Udah ya. Nah, ini udah fontnya berubah jadi Roboto. Terbitkan, kemudian keluar. Ini warna website kita mau diubah jadi apa? Bebas. Nah, kita ubah-ubah warnanya. Silakan di sini bisa warna temanya jadi warna khas kita ya, 4191. Ini kode warna, Anda bisa cari di Google, banyak kode warna. Ya, kalau sudah tinggal terbitkan. Nah, ini kontainer, ini nanti aja itu tombol. Ini ngubah-ngubah yang ini. Nah, kemudian pembuat header. Ini header ini yang ini dekesim. Kok jadi gini sih? Tipe. Nah, ini logo, kita pilih logo. Nah, pilih logo. Ini ada sarannya nih. Ukuran gambar yang disarankan 180 kali 60. Anda bikin dulu logonya di mana? Di Canva kayak di Paint kayak di mana sih? Yang mana ya? Kita nyari logo. Kayak di sini nih di Picture. Di SMT logo merek. Aduh, gede banget ya. Inilah di sini. Logo orang juga nggak apa-apa. Nah, perhatikan juga, oh ini ada nih. Perhatikan juga ukuran file gambar di WordPress itu mempengaruhi kecepatan. Jadi usahakan untuk sekelas logo ya 2 MB, 2 MB, 2 KB. Jangan masuk ke ranah MB ya, usahakan di bawah 1 MB. Nah, oke, nah ini logo.
Nah, kemudian ini kan menghalangi nih. Ini ada logo, ada deskripsi jasa ini. Ini kita sembunyikan. Nah, ini tampilan judul situs, sembunyikan. Nah, gitu. Kemudian ini logo terlalu kecil, ya udah lebarin. Kayak gitu. Jangan lah, udah opsional tadi kayak tadi. Nah, segini. Nah, kemudian side icon. Apa itu side icon? Side icon itu yang ada di sini. Nah, ada huruf N, ada CP, ada gambar bulu, ada gambar dunia, ada bola voli. Nah, itu side icon. Kita pilih icon situs. Nah, di sini aja lah. Ini gambar, ini video saya ngehalangin ya. Tapi kalau misalkan praktek nggak ngehalangin, nggak apa-apa. Ini formalitas aja supaya mukanya kelihatan, biar Anda familiar dan jadi ngefans. Itu. Ini oke. Ini tinggal foto gambar. Nah, ikon itu muncul di sini. Nah, ada ya ikonnya. Nah, kalau misalkan belum dikasih ikon, nanti kayak gini gambar bola. Nah, kalau sudah terbitkan. Oke. Nah, udah. Itu logo udah, kemudian ini udah. Nih, sini. Menu. Nah, ini karena belum ada menu, nanti dibuatnya di menu ya. Ya, oke. Nantilah. Setelah ini ya. Oke. Kembali lagi, kemudian breadcrumb. Ini header position nggak perlu. Blog ini nggak perlu. Pembuat footer. Nah, ini footer di bawah. Ini footer yang ada copyright-nya dan ini nih. Ini bisa diedit nih. Nah, copyright itu C-nya copyright, ini source code ya. Maksudnya source code. Powered by atau diubah ya. Nah, ini karena terlalu panjang. Kita hapus current year. Copyright 2021 DKSMT. Dibuat oleh Azelan. Kok nggak ngetik? DKSMT. Aduh, jadi lupa lagi. Dibuat oleh Azelan. Nah, kayak gini jadinya copyright. Kita makin profesional. Kalau misalkan Azelannya ini dikasih link, ini bisa kasih link aja. Dikasih link ke Instagram ya, supaya makin terkenal siapa pembuatnya. Azelan. Oh, mana ya? Nih, kita buka Instagram dulu. Mana ya? Nah, ini. Ke Instagram, ke profil Facebook ya, silakan. Nah, masukin di sini link. Oke. Terbitkan. Nah, dibuat oleh Azelan. Jadi ketika ada orang yang mengunjungi situs ini, ya, mengunjungi situs dksmt.com, ngelihat di footer dibuat oleh Azelan, dibuat oleh Azelan, ketika diklik, nah, mengarah ke IG ya, nanti followernya banyak. Tuh. Nah, gitu ya. Itu untuk nyambungin. Nah, oke, udah, tinggal balik lagi ke pengaturan. Ya, ini udah. Performa. Nah, nanti ini di bawah. Site identity udah, yang lainnya. Nah, ini untuk pengaturan awalnya udah. Nah, tinggal kita ngatur-ngatur post. Di sini postnya nggak ada. Nah, recent post, arsip, ya itu kita tambah. Oke, ini pengaturannya udah. Kita pertama kali buat, yaitu bikin postingan dulu. Di mana kita bikin postingan, ini sebagai contoh, mohon maaf sekali, jangan ditiru, jangan diulangi. Ini sebagai contoh kita maling, ya, maling konten atau copy paste ya. Nah, kita copy paste di situs yang bahasa Inggris lah, supaya nggak ketahuan. How to build PC. Nah, how to build PC. Munculnya bahasa Indonesia. Wah, what is better? Nah, ini. Ya, kita translate aja supaya nggak ketahuan ya. Translate. Nah, ini karena sebagai belajar aja, jangan ditiru karena supaya cepat, karena nggak mungkin saya nulis artikel nanti kelamaan, videonya nggak kelar-kelar. Nih, udah 14 menit nih. What a better try building you own. Apa nih? Nggak perlu. Kalian. Kita translate ya. Dari kebalik. Nah, salin, masukin ke mana? Ke sini, ke post. Nah, tambah. Nah, ini kita bisa nambahin kategori terlebih dahulu atau kategori nanti belakangan. Nah, di sini nih. Tambah kategori baru. Nah, kategori barunya apa? Teknologi misalkan.
teknologi, enter. Nah, ini kategorinya teknologi. Nah, beda kan? Tadi template-nya background-nya ijo-ijo kayak gitu. Nah, sekarang beda lagi gitu, kayak gini. Nah, ini tambah judul. Sorry tadi belum di copy. Nah, ini judul. Perlu diperhatikan kalau misalkan kita ngekopas dari sini, maka format yang muncul di web itu acak-acakan. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Nih, kita kopas dari sini. Nah, kemudian di sini di paste di sini. Nah, mana sih tempat ngepaste? Nah, di sini nih. Paragraf ya. Nah, ini acak-acakan. Gimana supaya nggak acak-acakan? Nah, ini kita bisa kontrol shift paste. Nah, kontrol shift paste. Supaya apa? Supaya formatnya nggak ke bawah. Jadi format ini nggak ke bawah gitu. Formatnya default. Nah, gitu. Ilmu baru tuh kalau misalkan Anda belum tahu. Itu kalau misalkan nggak kopas di Word, Anda kuliah, Ctrl Shift P. Nah, judulnya nggak ke bawah. Oke. Ini hapus dulu bloknya, hapus blok. Ini hapus blok. Nah, kita nulisnya di sini. Nah, how to build PC, what do you need? Kita contohnya segini lah. Nah, segini. Oke. Salin. Paste. Kepanjangan katanya nggak boleh. Ada batasannya. What you do you need? What you need? Ini. Dah. Ini juga masih kepanjangan kayaknya nih. Banyak banget katanya. Gini lah. Dah ya. Kok pas ngerjain Google dia. Nah, salin masukin ke sini. Nah, di sini aja lah. Ntar Supi udah. Kita tambahin gambar. Nah, untuk mencari gambar, jangan nyari di Google karena di Google itu ya banyak gambar-gambar yang gratisan tapi kena koprek lah. Ya, misalkan gambar PC, terus Anda nyari Google, terus ambil aja ini yang bagus ya, punya orang diambil, dimasukin ke web. Nah, itu jangan. Gimana sih? Kita kan pengen nyari gambarnya yang ada di Google supaya nggak kena copyright gimana? Nah, di sini Google menyediakan alatnya. Masuk ke alat. Nah, di sini hak penggunaan, gunakan lisensi Creative Commons sehingga lisensi ini bisa digunakan ya secara bebas gitu. Nah, ini Anda bisa nyari komputer. Ya, komputer. Banyak. Nah, kalau misalkan pengen bagus gambarnya kan jelek-jelek pada burik nih. Nggak bagus dong nanti masuk di web karena pengennya yang wah gitu. Ini burik-burik semua. Nah, itu carinya di Pixabay, di Prepik, di tempat-tempat yang penyedia situs penyedia gambar gratis. Nah, di Pixabay. Nah, nih masuk ke Pixabay, kemudian komputer. Nyari di sini komputer banyak yang bagus nih. Kualitasnya jernih, hasil kamera nggak burik. Tapi kalau misalkan pengen yang burik tapi pas ya ambil aja di situ. Oke. Nah, contoh misalkan ini nih Fortnite, kita unduh ya, buka nih, ini gambarnya kita simpan. Nah, oke. Nah, supaya ringan gambarnya itu, kita kompres dulu. Di mana kompresnya? Kompres PNG ya. Kita sesuaikan dulu ekstensinya. Kalau misalkan ujungnya PNG, kita PNG. Kalau JPEG ya di JPEG itu. Kita upload dulu gambarnya, dikompres dulu. Ini kan 75 KB. Oh, ini udah dikompres. Nggak perlu dikompres lagi 0%. Ya, oke. Itu 75 KB ya, di bawah 100 sudah bagus lah. Nah, kita tinggal tambahin gambar di sini biar pantas lah. Nah, gambar yang tadi unggah yang mana? Nah, ini nih gambarnya. Nah, ini sekedar sampel aja, nanti di tahap optimasi SEO kita belajarnya. Oke. Ya. Kemudian post. Nah, di sini ada gambar unggulan. Ini ngehalangin banget sih. Nah, di sini nih gambar unggulan tambah. Ada di pojok sini. Nah, di pojok sini kelihatan nggak tuh? Nah, di sini nih. Ini video saya yang ngehalangin. Nah, di sini tambah gambar andalan. Kalau sudah, tinggal terbitkan. Oke, gitu.
Oke, kita lihat nih postingannya kayak gimana. Nih, bagus kan? Ya bagus, tinggal nambahin menu, tambahin search. Nah, coba bangun sendiri. Tak 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 tak. Alah, sia. Nih, ini udah bisa pamer nih. Ini saatnya Anda ambil handphone, buka WA, foto, belajar website, upload di IG, upload di WA. Kayak gitu. Oke, itu baru satu. Kita nambahin sekitar 5 lah. Kita maling dulu 5. Ya. Ini minjem misalnya, nanti webnya ini dihapus, Pak. Jadi mohon maaf sekali, nanti websitenya ini dihapus. Kita nggak ngekopas. Beneran. Ya. Nah, kita bikin baru ya 5 ya. Oke, ini 1. Nah, you did it. Nah, minjam dulu konten ya untuk tutorial ya. Alhamdulillah sudah ada di sini. Tinggal masukin sini. Nah, paste. Udah gambar. Gambar yang tadi aja. Atau nyari aja lah. Saya punya banyak gambar. Di post gambar andalan. Nah, ini aja WordPress versus Blogger. Artikel teknologi terbitkan. Oke, udah. Kita nyari lagi. The Great Resignation. Ya, ini masuk lagi ke sini. Translate. Copy. Wah, ini skill-skill blogger Kopas dulunya masih nempel nih. Nah, itu sama Anda juga kalau misalkan belajar, skillnya nempel terus. Insya Allah nempel terus. Asal banyak praktek. Tapi kalau ini jangan ditiru ya. Ini kopas-kopas kayak gini. Nah, ini segini udah kopas, masukin translate. Oke. Mana sih? Nih. Udah 3 dulu aja ya. Supaya nggak banyak ya. Nah, kita masukin kategori artikel. Nah, ini ya. Kan gambar unggulan teknologi terbitkan. Dah, selesai. Hapus. Tinggalkan jejak. Oke, nah. Pengunduran diri hebat. Nah, ini udah mulai kebentuk nih si websitenya. Nah, tinggal kita ngasih menu-menu di sini. Ya, kita ngasih menu-menu itu di halaman tampilan. Tampilan masuk ke menu. Nah, di sini belum ada menu. Anda pilih dulu menunya. Menu itu mau di mana? Menu yang di header, menu yang di footer. Nah, ini ada pilihannya, menu utama atau menu kaki. Menu kaki itu footer. Nah, kita pilih menu utama ya. Namanya main menu atau navigasi ya, navigasi. Ya, itulah bahasanya. Kita tinggal buat menu. Nah, kita nambahin menu yang ada di sini apa ya, seperti website biasanya ada home, ada beranda itu home ya. Oke, kita nambahin taut sesuai ya. Kalau misalkan pengen nambah home, itu tinggal klik slash, udah. Ini kasih nama beranda. Oke, udah. Kemudian kita nambahin kategori teknologi ya. Nah, teknologi. Tampil. Kita tampilin. Kita klik beranda yang namanya teknologi. Nah, ini kategori ya. Nah, kategori. Kita masuk ke sini. Teknologi. Oke. Tambah. Nah, udah simpan 2 dulu atau nambah dulu tentang ya. Ini kasih pagar aja. Tentang. Nah, gitu. Nanti kita bikin halaman. Kalau sudah, simpan menu. Nah, oke, kita buka ya. Nih. Nah, ini barulah muncul. Ini ada logo, ada beranda teknologi tentang. Kalau misalkan kita ngeklik teknologi, masuk ke halaman artikel tentang teknologi semua. Kalau misalkan ngeklik beranda, masuk ke homepage. Gitu. Kalau ngeklik logo, masuk ke homepage. Ini versi mobile-nya gimana? Nah, ada di sini. Tak, muncul nanti. Ini belum disetting. Ini masih acak-acakan. Nah, selain menyesuaikan template versi desktop di sini, Anda sesuaikan juga versi mobile karena nggak semua orang pakai laptop ya. Di sini nih di tag header. Nah, di sini site title and logo. Nah, ini kan komputer nih.
Untuk mobilenya di sini masih muncul. Tampilkan judul situs jangan. Nggak udah. Nah, kayak gini jadi di mobile. Nah, itu. Di mobile. Kita tinggal masukin menu. Tadi kan kita udah bikin menu. Kita masukin menu di sini. Navigasi. Nah, udah di sini. Kita bisa bikin menu di sini. Nah, ya. Ini menu saat ini, menu utama navigasi. Pilih terbitkan udah. Itu. Ini untuk settingan menu. Oke, kita recent post. Recent post itu postingan yang muncul di pinggir-pinggir sini. Jadi ketika kita upload konten baru, maka muncul di recent post terbaru. Simpel ya, ini untuk bikin website blog. Nah, apalagi selanjutnya ya kita optimasi. Kita tambahin tampilannya, kita tambahin temanya, atau kita ubah tema. Kita coba ganti tema ke GeneratePress. Ya, ke sini ke GeneratePress. Ini template salah satu template favorit juga. Template yang dipakai oleh dakisemut.com. Kalau nggak percaya, Anda buka aja dakisemut.com. Kemudian inspect, Ctrl U, cari themes. Nih, themesnya GeneratePress. Nah, ringan banget. Nah, kita aktifkan template GeneratePress. Oke. Aduh, panas banget nih. Nah, udah berubah lagi kan? Ini makin bagus nih. Makin elegan. Ini baru setengah jam. Kita akhiri setengah jam aja ya. Oke. Ini baru nih, bagus. Ini ada yang lainnya. Tinggal kita sesuaikan aja. Identitas situs, sembunyikan judul, kemudian di logo retina bisa ditambah logonya. Nah, gitu. Mana tadi ya? Ini nih. Oke. Kita refresh. Udah hilang dia. Nah, ini udah hilang. Nih, menunya. Nih, menunya muncul. Beranda teknologi ini di tampilan HP nanti kayak gini. Nih. Oke. Selanjutnya kita nambahin konten dan juga halaman. Halaman apa yang belum dibuat? Halaman tentang. Kita bikin halaman tentang. Nah, halaman tentang ini menjelaskan tentang website Anda. Ini adalah belajar, bos. Saya belajar bikin blog make WordPress, bos. Nah, oke, udah terbitin aja ini sebagai contoh. Ya, copy. Kita masukin ke menu ya. Kita kembali masukin tampilan ke menu, kemudian masukin ke tentang. Oke, udah. Simpen. Nah, udah. Sip, nanti ketika ngeklik tentang udah muncul nih. Bukan di sini nih. Di tentang tkSMT.com/ tentang harus teliti ya. Ini salah, nggak teliti lagi yang ngajarinnya. Tentang. Nah, ini baru masuk. Nah, kita tinggal nambahin fitur yang ada di dalam website ini. Menggunakan apa? Menggunakan plugin. Ya, menggunakan plugin. Gimana cara nambahin plugin? Oke. Ini explore starter kits. Nah, ini GeneratePress. Nah, ini masuk ke plugin. Kita kebutuhan untuk website blog ini apa aja sih? Yang pertama, kita pasang yang namanya apa ya? Yang dipasang. Nah, editor klasik atau Gutenberg. Editor klasik ini membedakan postingan dengan Gutenberg. Nah, kalau misalkan Gutenberg itu posting kayak gini. Tapi kalau misalkan editor klasik, ya kita install ya. Nanti dia bikin postingan itu kayak mirip-mirip di Blogger. Atau ya klasik aja gitu. Kita buka lagi ya. Kita tambah. Nah, jadi klasik kayak gini. Nah, kalau misalkan Anda
familiar atau nggak terbiasa dengan Gutenberg kayak gini, yang ini bisa beralih ke Classy. Ini lebih simpel, lebih mudah ya. Lebih simpel, lebih mudah untuk digunakan. Nah, kemudian plugin apa lagi? Kita pengen ada tombol WhatsApp melayang. Itu bisa nambahin pakai plugin apa namanya? Ketik aja WhatsApp. Di sini saya biasa menggunakan WP Chat app supaya lagi. Emang ringan sih, ringan. WP admin. WP admin, WP Chat, aduh. Udah perlu minum nih, udah keringetan. Udah berapa jam nih? 3 baru aja setengah jam. WP Chat app, salah, chatnya satu, T-nya satu. WP Chat app, cari ya. Nah, Anda ya, karena pemula ya, ada banyak plugin, ada beberapa plugin yang wajib diinstal ketika pertama kali masang WordPress ya. Di sini cari aja. Plugin wajib WordPress. Plugin wajib WordPress di sini, di Niaga Hoster lagi. Nah, nanti kita masuk satu-satu. Kita setting ya. Kita nambahin tampilan. Ini apa ya? Kita masuk ke account, kita tambahin untuk ininya. Hubungi kami. Ini nomor WA kalian ya di sini ya. 0822 Nah, oke udah. Terbitkan. Kemudian floating widget. Pilih hubungi kami. Nah, selesai. Jadi ketika website Anda dibuka, itu ada yang namanya mana ya? Set change. Yang namanya live chat WhatsApp di pojok kanan sini. Nah, dihubungi kami, masuk ke WA. Ya, itu banyak banget kan itunya fiturnya. Nah, ini sini ada plugin yang harus diinstal. Aduh, capek. Ini plugin backup. Nanti ini praktek setelah semua studi kasus selesai. Update Plus itu untuk backup konten. Ya, untuk backup konten. Plugin keamanan ada items, ada WordPens, ada Jetpack, banyak banget nih. Ya, WordPens yang biasa kita pakai. Nanti kita pakai WordPens. WordPens. Cache ini untuk mempercepat loading, plugin SEO, plugin sosmed, plugin share. Nah, kita coba tambahin plugin share. Masuk ke plugin, kita nyari plugin baru. Kenapa? Karena di sini kan ketika masuk ke artikel ini belum ada tombol sharean ya, belum ada tombol share. Kita tambahin lagi ya tombolnya yaitu share. Ketik aja. Nah, ketik aja kata kuncinya share. Nah, ketik aja share. Nah, sosial plugin share. Nah, ini pakai add to any atau add to bebas aja yang mana yang penting bisa dipakai. Di sini juga ada rekomendasinya dari WordPress sendiri ya. Yang paling banyak dipakai dan juga ada reviewnya. Nah, klik aktifkan. Ketika sudah diaktifkan nanti otomatis aktif di sini. Nah, tinggal di setting aja, setting share-nya apa aja yang ada gitu. Share ke Facebook, ke Twitter, ke IG, ke WA, ke salin link. Nah, setting. Nih, udah muncul kan? Ada Facebook, Reddit, salin link. Wah, banyak banget kita tempat nge-share. Nah, di sini juga banyak. Di versi mobile juga muncul dia. Nah, di bawah itu muncul. Itulah untuk bikin web ini ya, secara simpelnya untuk bikin web blog ya. Untuk masalah tampilan ini belum masuk karena ini hanya sekedar praktek bikin web blog pribadi. Untuk tampilan nanti menyusul semua dibarengin. Gimana cara bikin blog yang bagus kayak tadi, gimana tampilannya pengen bagus, itu di tahap optimasi bukan di tahap bikin. Ini masih masuk tahap bikin ya. Tahap bikin juga udah segini nih. Oke, sekian untuk panduan kali ini, sampai jumpa di studi case berikutnya. Selamat